Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Weli Setiawaninata, berasal dari PTP 4 Regional 3 Pamko, Kebun Tandu. Sobat Planters, kali ini saya akan menyampaikan materi yang terakhir terkait dengan manajemen fungsional. Di dalam manajemen fungsional usaha bisnis perkebunan terdapat beberapa 3 manajemen. Yang pertama, manajemen tanaman sendiri. Yang kedua, manajemen SMK 3 atau sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir adalah manajemen mutu. Baik Sobat Planters, di dalam manajemen tanaman itu kita memiliki beberapa tahapan, yaitu fase pembibitan, TBM atau tanaman menghasilkan, dan tanaman menghasilkan atau TM. Produksi dan produktivitas tanaman itu ditentukan oleh sumber bahan baku berupa bibit. Bibit yang unggul merupakan bibit yang jelas asal usulnya, memiliki kelebihan, dan telah melewati fase kajian penelitian baik dari pusat penelitian ataupun produsen yang memproduksi bibit atau kecambah sebagai bahan baku. Manajemen tanaman pada fase pembibitan itu terdapat 2 fase, yaitu bibit pre-nursery sampai umur 3 bulan dan pembibitan main nursery sampai dengan umur 9, sehingga total umur 12 bulan 1 tahun. Setelah melewati fase pembibitan, masuk ke dalam fase TBM. TBM merupakan salah satu investasi setelah melakukan pembibitan. Umur TBM berkisar 30 sampai dengan 36 bulan. TBM itu menentukan tinggi rendahnya produksi sampai dengan umur 25 tahun ke depan. Oleh karenanya, dalam fase pengolahan TBM harus benar-benar dilakukan dengan standar operasional. Adapun tahapan pengolahan TBM yang pertama adalah perawatan, yang terdiri dari sensus, penyisipan, pengamatan pertumbuhan dan kasasi, dan sanitasi. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Selanjutnya adalah pemupukan. Yang terakhir adalah fasilitas penunjang sebelum masuk ke dalam tahapan panen, yaitu peningkatan mutu jalan, titik panen, gorong-gorong, TPH, dan lain sebagainya. Setelah melewati fase TBM, masuk kepada fase TM atau biasa kita sebut dengan eksploitasi tanaman atau panen. Tahapan dalam eksploitasi tanaman itu hanya 2 tahapan, yaitu panen dan angkut. Dalam upaya peningkatan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam fase TM adalah 1. Proses panen, yang kedua pemupukan, yang ketiga pemeliharaan, yang keempat pengendalian hama penyakit, dan yang terakhir adalah tunasan. Di dalam proses panen, hal-hal yang dilakukan adalah apel pagi, potong buah, potong tangkai TBS, penyusunan pelepah, muat TBS ke angkung, penyusunan TBS di TPA, penumeran TBS, pengangkutan TBS ke pabrik. Yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan berdasarkan rekomendasi Puslit, yaitu berupa pupuk anorganik dan penambahan bahan organik berupa byproduct, tangkos, abu janjang, dan solid. Selanjutnya ada pemeliharaan, kemis, babat, dan bangkai anak kayu. Dan selanjutnya adalah pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit ini dilakukan metode IPM atau Integrated Pest Management, atau biasa kita sebut dengan pengendalian hama terpadu dengan cara kultur teknis, yaitu penanaman beneficial plant berupa Antigonan dan Turnera, biology berupa Tito alba, Sicanus, agen hayati lainnya, dan terakhir barulah penggunaan secara kimiawi. Dan yang terakhir adalah pengolahan TM, yaitu tunasan, yaitu menjaga jumlah pelepah sesuai dengan umur tanaman. Sobat Planters, dengan menjaga dan konsisten dalam melaksanakan standar operasional, maka akan mendapatkan hasil sesuai dengan potensi umur tanaman. Lanjut yang kedua tentang manajemen SMK 3. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 50 tahun 2012 yang menyatakan bahwasannya apabila pelaku usaha mempekerjakan lebih dari 100 karyawan, maka wajib menerapkan namanya SMK 3. SMK 3 itu sendiri memiliki struktur organisasi, diantaranya adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Di setiap identifikasi kecelakaan kerja, maka dibutuhkan ahli K3 sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Di unit usaha kebun, potensi bahaya tenaga kerja terdapat dalam
terdapat dalam pekerjaan panen dan kemis. Untuk meminimalisir kejadian kecelakaan kerja atau zero accident, maka perusahaan wajib menyediakan alat pelindung diri atau APD terhadap tenaga kerja panen dan kemis. Adapun APD yang dipakai untuk tenaga kerja panen yaitu helm, yaitu kacamata, sarung tangan, sepatu, dan sarung alat. Untuk kemis sendiri, helm, face shield, masker respirator, sarung tangan gloves, apron, dan sepatu boot. Itulah sistem manajemen SMK 3. Selanjutnya yaitu sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu itu diterapkan di dalam sertifikasi ISO 9001-2015 berstandar internasional yang menyediakan kerangka kerja terhadap sistem manajemen mutu. Adapun tujuan utama dari sistem manajemen mutu adalah membantu organisasi memastikan secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku, serta menekankan pada pendekatan berbasis proses, peningkatan berkelanjutan, dan pemenuhan syarat pelanggan. Dalam menerapkan ISO 9001-2015 akan memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu efisiensi, peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah peningkatan daya saing. Sobat Planters, adapun kata penutup dari saya, cost is more important than quality, but quality is the best way to reduce cost. Yang artinya biaya itu lebih penting daripada kualitas, namun kualitas adalah cara terbaik untuk mengurangi biaya. Salam Sobat Planters, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.